Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Tita hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Ani. Ini kok tergopoh-gopoh datang ke sini, wajahnya kurang cerah. Ada apa ya kira-kira datang ke ruangan saya ke perikanan? Atau Iya, hanya sekedar mau main? Atau lihat-lihat ikan di kolam? Atau mau di ruangan? eh, ini Bu, saya itu sedang mengalami masalah. Jadi saya datang ke sini karena mengalami apa ya, kebingungan dalam diri sendiri. Jadi saya ingin datang ke sini untuk berbagi rasa atau curhat curhat dengan Bu Ani. Sampai saya tergopoh-gopoh juga nari-nari Bu. Seperti itu. Bu Ani, saya mau cerita untuk datang ke sini. Apakah Aduh, boleh? boleh. Berarti tujuannya dengan datang ke sini ada sesuatu ini. Iya. Jadi saya di sini ingin bercerita tentang masalah atau kendala yang saya hadapi, Bu Ani. Silahkan, silahkan. Sambil kita santai aja ya Bu Tita. Yang penting eh, curhatan jenengan nanti bisa saya bantu. Kemudian jenengan bisa merasa plong. Oke. Saya agar suaranya jelas, saya pindah ruangan dulu ya, Bu. Oh iya, monggo, monggo. Tapi jangan jauh-jauh. Ya. Halo, Bu Ani. Halo, halo. Nah, sekarang suaranya nggak balik. Bentar, nggih. Ya, Tara, saya datang lagi. Ya, selamat siang Bu Ani. selamat siang. Ada apa Bu Tita? Jenengan kok menemui saya ini? Biasanya ketemu kita hanya say aja. Ada apa Bu Tita datang ke Iya, perikanan? mohon maaf sekali ya Bu Ani apabila mengganggu waktunya. Oh tidak, ini alhamdulillah kok longgar karena kan habis tes. Jadi anak-anak kan sudah pada pulang. Iya Bu Ani, Ada apa Bu Tita ya? sini saya bolehkah bercerita sedikit ataupun curahan hati, memberikan curhat atau curahan hati dengan Bu Ani? Boleh, 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 boleh. Boleh. Mudah-mudahan saya bisa apa namanya nanti memberikan apa ya sama-sama kita mencari solusi dari curahan Bu Tita. Ya, begitu. Iya, terima Monggo Bu kasih. Tita. Iya, Bu Ani, saya tuh di sini itu merasa sedih atau merasa bingung dalam menghadapi anak-anak saya. Terutama saya kan kita mengajar sama ya Bu di SMK Negeri 1 Salam. Bu Ani juga tahulah karakter anak-anak kita bagaimana. Tapi dalam hal ini, dalam pelajaran bahasa Inggris, anak-anak itu merasa apa ya bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya ya, low motivation atau motivasinya rendah gitu ya Bu dalam belajar bahasa Inggris. Terutama dalam berbicara bahasa Inggris. Mereka itu kurang semangat atau kurang pede dalam mengucapkan ataupun mau belajar bahasa Inggris tuh mereka tidak semangat atau tidak pede gitu. Seperti itu, percaya diri. Hmm. Berarti anak-anak itu merasa tidak percaya diri kalau belajar bahasa Inggris ya Bu, karena Iya. merasa apa ya bukan bahasanya dan tidak dilakukan tiap hari. Jadi anak-anak itu hanya sebatas masih pembelajaran saja ya, sehingga masih kurang pede untuk bicara bahasa Inggris.
Iya, Bu. Jadi anak-anak itu merasa kalau bahasa Inggris itu sangat susah dan bukan bahasa mereka. Jadi kayak, Oh, saya nggak iso," gitu dalam bahasa Jawa seperti itu. Karena kita kan tinggal di Jawa ya, Bu, ya. iya. "Ih, saya tuh nggak bisa, gimana, lidahnya kaku," gitu. Oh, iya. Bu Tita, kira-kira kalau kita buat skala, ya kita buat skala, panjenengan itu di posisi skala berapa Bu Tita untuk di bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris ini? Menurut saya itu skala dalam pembelajaran sebagai seorang guru masih KKM, Bu. KKM itu berarti kan belum bagus ya, Bu, masih sedang-sedang saja. Jadi saya tuh masih di angka 7 mungkin, Bu, mungkin bisa kurang, tapi kalau saya menilai diri saya ingin menargetkan dari angka 8, 9, sampai 10 ya, Bu, angka tinggi. Tapi kenyataannya saya berada di KKM atau 7. Jadi ingin naik gitu loh, Bu, biar, apa ya, paling enggak minimal 90% itu anak-anak itu termotivasi belajar bahasa Inggris. Saya pengen naik 80 ke atas lah, seperti itu. Iya, terima kasih. Berarti Bu Tita kan punya keinginan anak-anak itu bisa belajar bahasa Inggris dengan rasa percaya diri. Dia tidak merasa bahasa Inggris itu sebagai satu apa ya, belajar bahasa Inggris tidak merasa sebagai satu kesulitan. Jadi sudah dibiasakan dari hari. Kira-kira hambatannya apa ya Bu Tita pada saat untuk pelajaran bahasa Inggris ini bagi anak-anak? Kalau saya itu hambatannya dalam hal praktik, Bu. Jadi mereka mengucapkannya kan seperti yang tadi saya jelaskan ya, Bu, anak itu Hmm, kurang pede. Jadi hambatannya kalau untuk materi, saya sebisa mungkin sudah memaparkan melalui buku yang sudah sesuai dengan kurikulumnya, lengkap. Begitu juga saya membuat materi sesuai dengan tuntutan CP atau tuntutan tujuan pembelajaran juga. Tapi untuk praktiknya, anak-anak itu tergolong lamban, Bu. Walaupun mereka sudah merumuskan atau sudah membuat teks, tapi ketika suruh maju atau mempraktekkan dialog, mereka itu merasa tidak pede, Bu, majunya. Cuma mungkin kalau dihitung persen dari 36 siswa, 10% ya, sekitar 4 sampai 5 orang lah, 3 sampai 5 orang yang mereka pede dan sedikit loh itu, Bu, dari persenan itu pun sedikit sekali. Seperti iya. itu yang Berarti anu ya kekuatan yang Bu Tita miliki itu adalah panjenengan sudah memberikan pelajaran bahasa itu sesuai dengan elemen, sesuai dengan capaian pembelajarannya, sesuai dengan elemennya, tujuannya itu sudah jelas ya. Tetapi iya, hambatannya adalah bahwa si anak ini masih kurang pede dalam mempraktekkan bahasa Inggris. Begitu iya, ya, Bu ya. iya, jadi Eh, Kalau di penggalihnya atau di pikirannya Bu Tita, rencana apa yang akan Bu Tita lakukan agar anak ini menjadi punya rasa percaya diri untuk bisa rencana ya, Bu. berbahasa Inggris? Iya. Kira-kira rencana Bu Tita itu apa, Bu? Rencana saya itu inginnya saya itu membiasakan anak-anak dalam berlatih mengucapkan bahasa Inggris dan saya juga rencananya selain itu tadi apa, pembiasaan itu juga latihan terus-menerus nggih, Bu, nggih, latihan. Jadi dari pembiasaan itu berasal dari latihan, gitu, Bu. Dari Dan juga latihan-latihan, ya terus? nggih, dan juga, nanti saya akan apa ya, rencananya itu maju secara kolaborasi mungkin ya, Bu, berkelompok biar, mereka tidak, maju sendiri, takut gitu loh, Bu. Jadi kayak dialog semacam pertukaran dialog mungkin seperti itu, bisa Iya. berkolaborasi dengan temannya, Iya, gitu. berarti kan rencananya panjenengan ini ya berkolaborasi dengan teman, pembiasaan sehari-hari, begitu ya Bu ya. Iya, Tiap hari bisa dilakukan, bahkan mungkin tidak mesti pelajaran bahasa Inggris pun di setiap mapel, misal sebagai contoh ya, di awal pembelajaran mereka misalnya berdoa dengan bahasa Inggris, misalnya
Kemudian misalnya bertemu dengan teman, walaupun hanya sepatah beberapa patah kata, tapi paling tidak itu mengasah bagaimana dia itu bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Gitu ya Bu Tita ya? Iya, berarti juga dengan pembiasaan itu toh Bu Iya Ani betul, maksudnya, betul, jadi betul. pembiasaan, jadi mereka juga berlatih terus-menerus gitu. Betul, betul, iya. Iya, ya mungkin Betul. sederhana Bu Ani, tapi mungkin nanti suatu saat nanti membuat mereka terbiasa, gitu Bu Ani? Iya, betul. Iya. Nah, komitmen apa yang Bu Tita apa namanya, yang bisa diberikan ke anak ini? Komitmennya apa biar pembiasaan itu tetap bisa berlangsung dan siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan pembiasaan ini, Bu Tita? Komitmennya ya Bu ya, komitmen Iya. dalam, pekerjaan, apa itu, pendidikan bahasa Inggris ini, pembelajaran Mm-mm. ini, mungkin komitmennya bersama anak-anak agar berlatih dan tidak malu menggunakan bahasa Inggris Bu Ani. Jadi mungkin Oh, komitmennya seperti itu. Jadi saya juga berkomitmen jangan mudah capek dan putus asa nggih, dalam betul, betul. mengajari dan apa ya, drilling. Kalau bahasa Inggris itu Iya. ada teknik drilling. Jadi mengucapkan berulang-ulang bahasa Inggris. Jadi anak itu terbiasa. Dan juga Nah, nanti yang bertanggung jawab dalam hal ini pasti hubungannya dengan teman sejawat Bu Ani, nggih. Jadi iya, iya. termasuk pada guru pelajaran bahasa Inggris. Jadi kerjasamanya dalam hal ini saya bisa bertukar pikiran. Nanti teknik apa dalam materi, contohnya application letter, atau job interview, atau wawancara, nanti tekniknya apa Mm-mm. ya biar anak-anak terbiasa. Oh, jadi serempak, nanti sesama guru bahasa Inggris, nanti kita buat nganu aja ya, praktik wawancara, yang satu jadi interviewer, yang satu interviewee, atau yang melamar pekerjaan. Mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Itu kan sebagai salah satu apa ya langkah biar anak itu terbiasa. Karena kan Iya. di jenjang SMK ini kan rata-rata anak kan mau bekerja, ya kan Iya, mau bekerja. Nah biasanya kan surat lamaran apalagi yang anak ini misalnya dia mau bekerja ke luar negeri, biasanya menggunakan teks bahasa Inggris. iya, Di kurikulum vitae juga kan ada yang atas itu ada bahasa Inggris, yang bawah bahasa Indonesia atau kebalikannya itu Bu Tita saya pernah lihat itu. Jadi anak-anak kan tidak usah bertanya, dia sudah tahu ini ada kata-kata bahasa Inggris ini berarti maksudnya apa begitu ya Bu Tita ya. iya. Oh, Berarti memang gitu. sudah apa namanya diusahakan anak itu bisa ya tiap hari lah, tiap hari walaupun hanya misalnya nanti masalah angka, kemudian nanti naik lagi menjadi kata-kata, begitu ya Bu Tita ya? Iya. Oh, begitu. Jadi biar naik gitu kan, Bu. Jadi mereka Iya, terbiasa gitu. Yes. komitmennya ya seperti yang diutarakan panjenengan, berkomitmen terhadap anak-anak, kemudian nanti berkolaborasi dengan Bapak Ibu rekan sejawat yang mapel bahasa Inggris, begitu ya. Nggih, mungkin juga nanti koordinasi dengan bagian kurikulum ya, Bu, ya, masalah Iya, yang termasuk materinya itu, kegiatan itu selaras enggak dengan tujuan visi misi sekolah, seperti itu nggih, Bu, nggih. iya. Jadi ada Mmm, apa namanya mandiri mandiri dalam belajar, gitu ya. Ada ya, kemandirian dalam belajar. nggih, Begitu iya Bu Tita. iya. Ya. Bagaimana Bu Berarti Tita? Ya, sedikit nganu, Bu, udah nggak sedikit ding, banyak banyak pencerahan, Bu. Saya tidak pusing, tidak bingung lagi untuk menghadapi anak-anak, terutama anak-anak kita itu anak-anak yang spesial ya, Bu. Dari sekolah kejuruan yang memfokuskan di kejuruan, tapi juga dituntut untuk tetap bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Jadi dari itu saya apa ya, mengalami banyak tantangan dan sekarang saya bisa menemukanlah intinya menemukan cara-cara yang pudar dari benang-benang ruwet itu menjadi pudar gitu ya, Bu, ya. Dari Ya. solusi dari Bu Ani. Ya. Terima kasih Bu Tita. Iya, Sudah apa ya? Saya hanya berkontribusi kecil. Sama-sama kita mencari solusi yang terbaik untuk meningkatkan pembelajaran kita. Begitu Bu iya. Tita.
Terima Nggih. kasih ya Bu Ani, nanti saya Sama-sama. akan praktekkan, kalau Iya. ada kurangnya nanti saya bisa berbincang-bincang atau curhat lagi dengan Bu Ani agar semua pembelajaran berjalan lancar. Ya, boleh, Seperti boleh, boleh. Silahkan Bu Tita. Nah, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk semuanya, Amin, termasuk kepada amin, anak-anak amin. dan sekolah. Gitu. Amin, 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 amin. Ya, ya. Di stop ya Bu. Ganti jenengan. Lanjut aja, lanjut, Oh terus iya. ganti jenengan. Ya, Ya, sekarang ganti dah. saya sebagai koci ya. Ya, ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ani. Selamat Ah, datang. selamat datang. Lagi apa ini? Oke. Ini Bu lagi membuat apa ya, laporan sedikit kan mau tes ini kan laporan penilaian anak juga banyak. Pripun Bu Ani datang ke Maaf sini? ya, kok aku kok mengganggu jenengan, mengganggu datang ke ruang UKS. Enggak apa-apa Bu, emang ruangan saya sini malah sepi kan Bu. Gimana Bu, jauh-jauh dari jurusan pasti lelah sekali panas-panas gini. Iya kan mencari yang sejuk-sejuk. Iya, nggih nggih Bu bisa di sini, Iya. nggih. Ya. Gimana Ini Bu Bu Ani? Tita, Ya. jenengan kan juga apa namanya mengajar di perikanan juga, ya kan? Terus saya itu mungkin jenengan melihat yang anak perikanan, saya mungkin dari sudut produktif, jenengan dari sudut adaptif normatif. Anak-anak saya itu punya ini pikiran kenapa ya anak-anak itu eh, di dalam menumbuhkan sikap kesadaran diri, punya tanggung jawab pada saat praktek, itu kok menurut saya itu masih kurang ya. Tapi itu di apa namanya penglihatan saya. Jadi tujuan saya ke sini itu untuk sharing ya Bu, minta apa namanya pendapat. Iya, Nah, kalau dari Bu Tita iya. sendiri melihat anak-anak perikanan itu biar muncul atau tumbuh kesadaran diri dan punya rasa tanggung jawab pada saat praktek di bidang perikanan, Bu Tita. Oh, jadi Bu Ani datang ke sini karena mengalami apa ya, kebingungan juga ya Bu ya, yang tentang Iya, kesadaran anak dalam mempelajari praktek kejuruan, seperti itu tanggung ya Bu? jawab ini Bu, masalah tanggung jawab, Oh, iya. Tanggung kesadaran jawab tanggung masalah jawab. praktek, iya. Karena kan Iya, yang dipelihara kan makhluk hidup, jadi iya, tidak benda mati. Makhluk hidup kan dia perlu pemeliharaan yang rutin, terus menerus. iya, Tapi anak-anak itu masih sebatas ini Bu Tita, kadang masih pokoknya pada saat pelajaran itu. Nah, di saat bloknya itu habis, kita kan nanti berganti mapel adaptif normatif. Nah, anak-anak itu kadang kalau tidak diingatkan iya, lupa lagi. Padahal kami itu berkeinginan anak-anak itu punya kesadaran kita tidak usah banyak apa ya istilahnya itu kudu ngelek-ngeleng ke terus, tetapi mereka itu punya kesadaran diri, tanggung jawab untuk memelihara apa yang baru dia praktekkan itu. Karena dia memelihara makhluk hidup begitu. Walah, itu padahal makhluk hidup ya Bu ya, yang harus Iya, dirawat setiap hari. betul. Kemudian menurut Bu Ani dalam fase ini, skala Bu Ani dalam menghadapi keadaan seperti ini itu sampai berapa ya menurut Bu Ani itu bagaimana nih Bu? Kalau menurut saya masih di ambang ini ya. Saya nggak berani menarget tinggi-tinggi mulu-mulu. Eh, Pandangan saya masih 7,5 lah Bu, 7,5 skala saya. Ya. Betul. Iya. Dari maksimal Dari 100 skala sampai satu 10 ya Bu? 10 dari skala Iya. 1 sampai 10. Iya, jadi menurut Bu Ani dalam hal ini bagaimana rencana untuk membuat anak itu memiliki rasa kesadaran tanggung jawab terhadap proyek atau tugas yang diberikan pada mata pelajarannya Bu Ani itu? Rencana saya itu kan membuat jadwal Bu. Jadi Iya, pertama kan anak-anak itu sudah seperti biasa mempraktek pada saat praktek membuat proyek ya, membuat iya, proyek kemudian
rencana saya buat jadwal, tetapi jadwalnya ini adalah yang membuat si anak. Karena anak ini kan yang tahu kondisi dia itu sibuk atau tidak kan ada yang ikut organisasi. Karena Iya. nanti kan bisa jadi kan pada saat dia itu memelihara, pulang sekolah harus ngasih pakan, pulang sekolah harus membersihkan tempat dan sebagainya itu kan yang tahu kondisi dia sibuk atau tidak kan si anak. Rencana saya sih ini Bu, membuat jadwal, tetapi jadwal itu yang membuat adalah si anak itu sendiri. Jadi dia Oh, tahu, kalau saya misalnya si A, hari ini kamu misalnya si A piket hari Senin, si B hari Selasa. Jangan sampai dia itu menjawab ya tapi karena takut dengan saya, tetapi saya menginginkan anak itu membuat jadwal sesuai dengan kesibukan mereka masing-masing sehingga mereka bisa memelihara itu ada waktu lowong dia betul-betul meluangkan waktu untuk iya. memelihara entah ikan, entah kultur pakan alami atau di saat praktek Bu. Gitu. Oh, jadi intinya sama ya Bu ya. Intinya itu anak-anak kalau dipilihkan jadwal juga merasa dipaksa. Tapi kalau anak itu membuat jadwal sendiri, mereka dengan sukarela karena menyesuaikan jadwalnya. Ya seperti kayak pelajaran bahasa Inggris pun kalau disuruh memilih topik, anak itu senang Bu membuatnya. Tapi kalau saya memilih topik kayak semacam writer block atau bingung mau menulis apa. Hampir seperti itu ya Bu Ani ya. Iya ya. Berarti intinya ya Bu, kita tetap istilahnya membuat rambu-rambu, tetapi Iya. masalah kesibukan si anak ini sesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Dia kan juga sudah besar, jadi diharapkan anak ini bisa. Itu rencana saya Bu. Kemudian strateginya itu membuat rencana dan strategi, rencana membuat jadwal, strateginya adalah bagaimana anak ini bisa memelihara atau proyek yang dibuat itu terlaksana Bu. Strateginya dia Iya. kan punya rencana, jadi Iya. tadi jadwal, rencana perharinya Iya. apa, kemudian ngasih rutin memeliharanya. Di dalam memelihara ini kan tidak mesti hanya ngasih pakan aja Bu, tetapi Oke. harus membersihkan tempatnya, membersihkan alat-alatnya, begitu. Mereka punya komitmen yang kuat. Strateginya itu si anak ini mempunyai komitmen yang kuat bagaimana caranya agar kegiatan atau proyek yang dia lakukan itu sudah berjalan dengan baik, dengan Baik. lancar. Gitu Wah, Bu Gita. semoga ya Bu ya dengan rencana itu. Menurut Bu Ani, komitmen dari rencana Bu Ani itu siapa aja? Apa ya Bu? Untuk rencana aksinya termasuk yang tanggung jawab itu dengan siapa? Ya, kalau komitmennya tadi ya Bu, ya komitmen bahwa mereka itu melaksanakan suatu proyek, begitu ya, Iya. suatu proyek dan hasilnya nanti kan dinilai. Jadi dia harus punya komitmen yang kuat. Ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Nah, Iya. prosesnya itu dilakukan secara sungguh-sungguh begitu. Prosesnya melalui alurnya, jadi prosesnya sudah sungguh-sungguh. Kemudian yang selanjutnya adalah yang melaksanakan itu satu, kita guru kan sebagai fasilitator bagi si anak ya. Fasilitator bagi si anak, otomatis kita kan nanti menguatkan anak Iya. biar mereka itu tetap berjalan itu sesuai dengan rencana, sesuai dengan alurnya. Kemudian kita menguatkan anak, kemudian juga terlibat adalah anak-anak itu sendiri. Anak-anak itu sendiri dalam perkelompoknya bersama nanti dengan juga teknisi Bu Tita. Oh Kan iya, kan ada ada Mas Pak, teknisinya ya. iya. Iya, Iya, iya. Jadi sama. Mas Fai kan tidur di situ. Jadi nanti misalnya Iya. Mas Fai juga sering menengok. Nah, nanti kalau misalnya oh ini kok kehabisan air misalnya seperti itu atau misalnya airasinya mati, Bu Mas Fai nanti ngasih tahu ke saya, nanti saya lanjutkan ke anak-anak per kelompok itu. Kelompok mana yang misalnya prakteknya itu alurnya ada yang lowong atau misalnya tadi Oh, sebagai gitu. contoh, sebagai contoh misalnya
adalah airasinya mati atau misalnya juga Iya. apa namanya airnya habis karena bocor, nah seperti itu. Iya, seperti itu. Iya, Baik, berarti tindak lanjutnya sampun jelas nggih, Bu, nggih, tindak lanjut yang Bu iya, Ani, inginkan dari masalah yang dihadapi anak-anak. iya, iya Bu. Berarti anu Ya. ya, saya memang harus punya ini, memberikan komitmen kepada si anak juga ya Bu Tita ya. Yes, berarti Bu Ani sama anak dan tadi dengan Bu Mm, Ani jelaskan bersama teknisi, memang mm, mm, komunikasi dan komitmen itu penting ya. Jadi kalau tidak ada komunikasi dan komitmen dengan teknisi, Mas Fai selaku teknisi perikanan juga diem aja karena betul. jika anak tersebut tidak ada komunikasi. Jadi mereka kalau memiliki komitmen yang tinggi mungkin pastinya ada nganu ya Bu ya tindak lanjutnya Betul, atau harus betul. bagaimana gitu. Heeh, heeh. Ya, leres Bu Iya, Ani untuk nggih. rencana-rencana itu, eee, Iya. kemudian bagaimana Bu Ani, yang habis seperti ini, apakah yang dirasakan Bu Ani itu sudah lega? Ya paling tidak apa yang saya rasakan itu ada yang apa ya, ini curhat ya Bu Tita ya, Iya, curhat biar apa ya, tidak berat di kepala, iya, hanya angan-angan saja kemudian, iya, mungkin mau cerita sama siapa, oh ada iya. Bu Tita yang baru apa namanya, ada waktu lowong, cerita Iya, ke Bu Bu. Tita Jadi kita begitu. juga saya juga kalau pusing juga menghubungi Bu Ani. Jadi biar kita semuanya apa ya, ada kerjasama dan juga sedikit meringankan beban di dalam pikiran kita bersama-sama ya, Bu ya. Iya, Iya, terima ya kasih ya betul, Bu Ani sudah sama-sama. datang di ruangannya saya. Tapi Semoga minta maaf ya Bu Tita kok terus mengurangi waktu panjenengan. Nah, ini mengganggu tidak, banget. nggak apa-apa. Saya senang sekali karena di sini saya juga sendiri, biar tambah teman. Iya, Ya, terima kasih oke. banyak. Sama-sama Bu Tita. Matur Iya, nuwun sekali. oke, Nah, ya sampai kali. mengganggu pekerjaan panjenengan. Terima Tidak, Bu. kasih. Iya, Yo, besok kita salam ketemu lagi. Ya, Aduh, nggih. Matur nuwun. Pamit iya. dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.